Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Akhir-akhir ini kita lagi dihebohkan dengan virus corona yang sebenarnya udah rame di nggak lama setelah Imlek sih sebenarnya. Cuman memang lagi rame di Indonesia karena sudah mulai banyak yang terkena virus ini. So teman-teman semuanya, aku juga turut prihatin dan juga khawatir. Ya wajar lah ya, namanya juga manusia. Nah, kita akan ngebahas bagaimana caranya menghadapi isu ini. So jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini, jangan lupa juga follow podcast Self Healing ini. Kita akan ngebahas tentang bagaimana cara memperkuat diri kita sendiri, self healing and self improvement, self identity, something like that lah. Okay, don't go anywhere. Don't forget to follow. Bye. Oke, balik lagi soal virus corona tadi. Siapa sih yang gak panik ya? Sebagai manusia tentu reaksi pertama adalah ngeri dan juga worry, khawatir. Aku gak akan ngebahas tentang detail dari virus ini. Cuman aku akan ngebahas bagaimana cara saya pribadi, dan semoga bisa ngebantu teman-teman juga, cara saya menghadapi situasi seperti ini. Karena seperti yang kita tahu, semakin panik kita, semakin imun kita akan turun gitu loh. Jadi entah itu pseudo science or something, tapi memang kecemasan itu bisa membuat tubuh kita nggak bagus. Oke, dari situ dulu kita berangkat. Dan pemberitaan di Indonesia itu kepanikannya lebih cepat menyebar dibandingkan dengan virus itu sendiri. So aku nggak bilang bahwa kita harus biasa aja gitu, enggak sih. Sebagai manusia sudah wajar, sudah pasti tentu reaksi pertama adalah ngeri ya. Oke, kita akan bahas dulu. Tahu nggak sih kenapa kita sebagai manusia dikasih rasa khawatir dan juga rasa worry tadi itu oleh Tuhan gitu loh. Itu dulu yang harus kita pahami, bahwa benar banget Tuhan itu ngasih kita rasa itu agar kita lebih berhati-hati. Tapi bukan malah jadi parno alias paranoid. Daripada paranoid mending jadi paranormal deh. Kayaknya sekarang bisnis yang lumayan rame gitu loh dan cukup menggiurkan income-nya. So that's why kita harus gali lagi sebenarnya kekhawatiran itu lebih ke apa sih. Ujung-ujungnya yang kita khawatirkan adalah tentang kematian, ya nggak sih? Oke lah, kita mungkin agak akan khawatir tentang sakit. Ya lihat aja orang-orang yang pada ngerokok, mereka kan nggak khawatir sakit tuh gitu loh, nggak khawatir sakit kanker, apalah kanker paru-paru gitu, mereka nggak khawatir. Kita juga ada flu gitu, kita juga nggak khawatir karena apa? Udah biasa di Indonesia, kita flu sampai hijau melar-melar gitu tetap kerja, ya nggak sih? Tapi kalau di Amerika di tahun 2018 lalu itu sampai berapa sih, 61 ribu kayaknya yang meninggal gara-gara virus influenza. Yang mana di Indonesia itu virus yang ya cemen lah ibaratnya gitu kan. Tapi di Amerika itu menjadi kepanikan luar biasa. Oke, kita lanjut ke virus corona tadi ya. Jadi yang kesimpulannya in the end bahwa kita itu khawatir kita akan mati. Ya enggak? Itu dulu sih, kita coba telusur lagi. Kita khawatir kalau kita atau orang-orang yang kita sayangi itu berujung pada kematian. That's the point. Itulah akhir dari kekhawatiran tadi atau kepanikan, keparnoan yang terjadi di seluruh dunia ini. Dan di situ kita membuktikan bahwa manusia itu mostly itu takut mati, ya enggak? Nah, setelah kita tahu akar permasalahannya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang percaya pada Tuhan lah gitu ya, tentu kita punya kekuatan gitu, dimana kekuatan itu datang dari Tuhan pastinya ya, seperti la haula wala quwata illa billah, bahwa kita nggak punya kekuatan apapun kecuali yang dipinjemin sama Allah. Dan tentunya orang yang percaya sama Tuhan itu pasti berdoa, ya kan? Karena tetap tadi bahwa kita percaya bahwa yang melindungi kita adalah Tuhan. Dan tentu bukan berarti ketika seperti itu kita biasa aja, means bahwa kita nggak
ngelakuin apapun gitu. Tetapi kita tentu akan tetap jaga pola makan, yang puasa juga akan tetap puasa, terus jaga kondisi lingkungan, kebersihan lingkungan. Ya sudah, yang sudah seharusnya dilakukan oleh kita sebagai manusia. Why? Manusia itu sebenarnya kan nggak punya apa-apa nih. Even tubuh kita sendiri itu juga dipinjemin sama Tuhan gitu loh. Sama ketika kita pinjem barang dari teman kita, buku misalnya, toh kita akan jaga baik-baik buku itu kan. Nggak mungkin kita rusakin atau bikin jadi ya lecek atau apalah gitu. Sama juga, sudah sepantasnya memang kita ngejaga tubuh kita sendiri gitu loh. Why? Itu bentuk apresiasi kita kepada Tuhan yang udah meminjamkan body atau tubuh ini ke kita. Nah, jadi nangkep ya. Jadi kekhawatiran ini ujungnya sebenarnya karena kita khawatir akan kematian. The second one bahwa bukan berarti kita nggak melakukan apapun, tetapi kita memang harusnya sudah melakukan dari dulu tentang pola hidup sehat, menjaga tubuh yang dipinjamkan ke kita ini. So, ini dia highlight untuk pertemuan kita kali ini, bahwa kalau memang jatahnya kita mati gitu loh. Kalau memang jatahnya ulang. Kalau belum jatahnya mati, kita kena virus corona pun, kita kena apapun itu, kita nanti insya Allah akan sembuh gitu loh. Tapi kalau kita memang jatahnya mati atau meninggal, even kita nggak kena virus corona pun, kita akan mati dari penyebab yang lain. Itu aja sih kalau aku. Masih nggak hafal juga, nggak mudeng. Aku ulangin sekali lagi ya teman-teman. Kalau belum jatahnya meninggal, kita kena virus corona pun insya Allah kita akan sembuh. Tapi kalau jatahnya memang sudah wafat nantinya, kita nggak kena virus corona pun, kita akan meninggal melalui penyebab yang lain. Mungkin itu sih. Jangan sampai yang membunuh kita tuh bukan corona. Jangan sampai kepanikanlah yang membunuh kita atau saudara-saudara kita, yang mana kita misalkan ya ngeborong semua sembako gitu loh. Itu jadi teman-teman yang lain harganya pada naik kan. Nah saudara-saudara kita nggak bisa pada beli tuh, kayak masker kayak gitu-gitu. Itu justru yang ngebunuh saudara-saudara kita. So guys, be wise, don't forget to hope, tetaplah berdoa, keep praying and keep trying. So don't forget to follow my Instagram di riamarliana87. Insya Allah kita ketemu lagi di next podcast dengan tema yang lebih menarik lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masalah? Curhatin aja di podcast Self Healing. Podcast ini dipersembahkan oleh konselorpernikahan.com.